para jamaah semuanya, dimanapun Bapak Ibu berada, Rasulullah SAW itu pernah mengajarkan ya kepada para sahabatnya sebuah doa. Nanti kita hafalkan doanya. Kata Rasulullah SAW, ala wa'allimukumul kalimat allati takallama biha Musa alaihissalam hina jawazal bahra ma'a Bani Israel. Fakulna bala ya Rasulullah. Wahai sahabatku, maukah engkau aku mengajarkan sebuah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa ya ketika melewati laut, membelah laut, ketika melintasi laut bersama Bani Israel. Apa jawaban para sahabat? Bala ya Rasulullah. Kami mau ya Rasulullah. Ini doanya. Semuanya ya, angkatkan doa tangannya, ini doanya. Allahumma lakal hamd wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma lakal hamd. Segala puji bagimu ya Rabb. Ya Allah, segala puji memang milik engkau. Allahumma lakal hamd. Wa ilaikal mustaka. Hanya kepadamu aku mengadu. Wa antal musta'an. Karena engkau adalah zat yang maha menolong. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kami tidak punya daya dan upaya. Ya. Illa billahil aliyil azim. Hanya kecuali kekuatan, kemahadahsyatan, daya dan upaya dari engkau yang maha agung. Nah itu ya. Ini nomor kedua. Masih nomor pertama ya. Jadi pagi-pagi kita jangan kekerewet, jangan natangga, mungsang mangsing atas kesulitan hidup kita. Samanya saja kita ini mengadu kan Allah kepada manusia. Ini yang nomor pertama ya. Dan yang nomor kedua, kewaspadaan yang nomor kedua itu adalah waman asbaha li umuri dunya waman asbaha ay dakhala fis sabah li umuri dunya hazinan faqad asbah sakhitan ala Allah wal ma'na min man hazina ala umuri dunya faqad ghadiba ala Allah li annahu lam yarda bi qada'illah wa lam yasbir ala balaihi walam yu'min biqadri li'anna kullama waqa'a fi dunya fahuwa biqada'illahi ta'ala wa qadrihi. Jadi yang nomor kedua, barang siapa pagi-pagi ya bersedih atas urusan dunia, komplain dengan kehidupannya, gundah gulanah dengan kesedihan hatinya terhadap masalah duniawi, maka apa? Maka apa yang terjadi? Faqad asbaha sakhitan ala rabbih. Maka sakhitan ala Allah. Maka orang itu sama saja marah kepada Allah. Bagaimana penafsirannya dari ini? Makanya apa? Wal mana man hazina. Sing saha jelema barang siapa yang sedih ya atas masalah-masalah dunia, faqad ghadiba ala Allah. Sama saja dia ini sedang marah kepada Allah. Apa hak kita marah kepada Allah? Siapa kita? Allah sang pencipta, Allah yang maha pemberi rezeki. Nah itu. Nah, suatu ketika ada tukang cukur gerimis bubar ya. Tukang cukur ya. Dia kedatangan tamunya tukang cukur itu. Nah, si tukang cukur ini komplain, sedih dengan kehidupan dunianya. Dia bilang gini kepada si yang dicukur ya. Dicukur tentunya si tukang cukur curhat seperti ini. Pak, katanya Allah ini maha kaya. Mana kemahakayaan Allah? Aku hidup miskin. Tuh. Pak, katanya Allah maha rahman rahim. Maha kasih dan sayang. Mana kasih sayang Allah? Aku hidup penuh dengan penderitaan. 2. 3. Pak, katanya Allah maha adil. Mana keadilan Allah? Yang kaya makin kaya, aku semakin miskin. Kata si tukang cukur. Selesai. Yang dicukur itu bayar berapa Pak? 20.000. Pulangan anak.
Akhirnya dipancritkeun saeutiknya disasakeun pulangan anak. Selesai keluar daripada tukang cukur itu, dia melihat seorang pemuda rambutnya awig-awigan. Wah, rambutnya awig-awigan. Ini pernah saya ceritakan, tapi saya ulangi lagi. Dan awig-awigan teka urus Ramirez ya. Rambut miring gak beres. Guys lah. Dan apa yang terjadi? Siapa? Si yang dicukur itu balik lagi ke tukang cukur. Pak, katanya ada tukang cukur yang suka merampikan rambut. Mana? Aku ini tukang cukur. Kalau bapak tukang cukur yang suka merapikan rambut yang awig-awigan, yang gondrong. Tuh lihat pemuda itu. Rambutnya gondrong gak keruan. Dia gondrong. Dia rambutnya awig-awigan. Karena dia tidak datang kepadaku. Coba kalau dia datang kepadaku, akan kurapikan rambutnya. Akan kurapikan, akan kubereskan rambutnya. Akan terlihat enak dipandang. Maka kata yang dicukur, demikian juga Allah. Tidak ada yang miskin kalau mau kembali kepada Allah. Tidak ada yang tidak merasakan keadaan Allah kalau tidak kembali kepada Allah. Ya, kalau kembali kepada Allah, maaf. Tidak ada yang merasa kesulitan dalam hidup ini kalau kembali kepada. Kenapa? Allah yang mau merapikan. Jadi gitu para lusadayana. Ya. Jangan saeutik-saeutik. Renghak-renghik, tahu renghak-renghik. Ya. Bentar-bentar, itu ya Allah ya Rabb. Ya, nah itu hati-hati. Jadi nomor kedua, kalau kita ini pagi-pagi keluh kesah dengan kehidupan dunia, artinya kita marah kepada Allah dan kita tidak terima dengan qada dan qadarnya Allah. Hati-hati. Nah, maka dia sudah berurusan dengan Allah, ya. Makanya hati ini, ya. Baik. Yang nomor ketiga itu adalah waman asbaha li umuri dunya waman tawaddu'a li ghaniyin li ginahu faqad dhahaba thulutsa dinihi, ya. Barang siapa pagi-pagi barang siapa yang menghinakan dirinya kepada orang kaya karena orang itu lebih kaya darinya, maka dia sudah hilang sepertiga agamanya. Hati-hati. Ya, kita merasa miskin, datang, wah bapak mah rumahnya agreng, rumahnya gedong, wah saya mah pak rumahnya nempel di pasar, wah saya mah rumahnya mewah, mepet sawah, wah pak saya mah lah. Nah begitu. Ini hati-hati, ini akan kehilangan agama, hati-hati, gak punya iman ini. Oh bapak mah genah, boga mobil, Pajero. Kurangnya boga pak, pajajal Putura tahun 85. Ini ngapain juga membandingkan mobil kita yang, saya sebut merek lagi. Mobil kita yang kecil dengan teman kita yang lebih kaya. Buat apa? Nggak ngefek. Yang ada keimanan kita bisa tergerus. Agama kita bisa tergerus. Jangan kita hinakan diri kita depan orang kaya. Justru Allah itu memberikan kekayaan kepada kita yang tidak bisa diuangkan. Sok pak, hayo. Bapak boga mobil, tapi punten teu bisa lempang. Hayo kumaha. Bapak ayeuna boga limah agengnya, budaya imah, tapi punten. Tiba-tiba jadi budak. Ayo, hayang tuh. Orang itu punten pak. Berani mengeluarkan duit yang banyak hanya karena ingin sembuh telinganya. Hanya karena ingin bisa berdiri. Ngaleungitkeun nikmat Allah. Makanya Allah dalam Al-Quran menyebutkan, sedikit hambaku yang bersyukur. Sedikit. Makanya karena sedikitnya kita didagor-dagorkeun ku surat Ar-Rahman fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Leuwih ti 30 kali. Kunaon? Da urang. Kita punya penyakit missing style syndrome. Selalu melihat sisi kekurangan, tidak kelebihan. Ya. Begitu. Iya rada iya. Makin moncorong panon poe, iya nya. Begitu. Makin semangat hangat ini pengajian. Jadi begitu, please dong. Kita jangan hinakan diri kita di depan orang kaya. Lah, wa man istaghna bimalihi
khalla. Barang siapa yang bersandar kepada kekayaannya, barang siapa yang menyandarkan kekayaan itu berupa duit, maka dia akan jatuh miskin. Kenapa? Dia akan kurang dan kurang. Itu, ya. Jadi yang nomor ketiga itu. Saya ulangi, yang nomor pertama, barang siapa pagi-pagi yang mengadu kepada manusia kesulitan hidupnya, sama saja kita nih mengadu kan Allah kepada manusia. Nomor kedua, barang siapa yang bersedih hati, yang berkeluh kesah atas kesulitan dunia, itu sama saja kita ini marah kepada ketentuan Allah. Dan yang nomor ketiga adalah barang siapa yang merendahkan dirinya di hadapan orang kaya karena hartanya, maka dia kehilangan sepertiga agamanya. Jangan sok aja. Ya. Masterpiece from Allah. Itu karya besar Allah berupa telinga, tidak bisa diuangkan. Tidak bisa diuangkan. Bahkan mohon maaf nih, hitut. Allah. Mahal hitut itu. Mahal. Ya, hitut. Maaf, saya hitut buang air hitut teh. Buang angin kentut. Orang yang nggak bisa kentut, Pak. Nyeri. Saya pernah. Dia mak apa diuyak-uyak apa, diaduk-aduk ini sih, Bro. Susah. Bahkan tidak sedikit orang mengeluarkan jutaan rupiah hanya karena mohon maaf, ingin kentut. Bahkan orang yang akan dioperasi pun lihat, Bapak udah kentut belum? Betapa mahalnya coba. Oksigen yang kita hirup. Berapa coba? Tanyakan, mohon maaf. Tanyakan berapa harga oksigen yang diperlukan oleh orang yang kambuh asmanya. Beli oksigen 200.000 ngukur 5 menit samisalkeun. Coba orang aing nangis bara jam di dieu. Hayo diduitkeun, moal aya kaduitan. Ya. Kita nggak bisa menghitung kenikmatan Allah. Nah, kenikmatan itu kekayaan. Jangan coba-cobalah. Kita ini menghinakan diri kita kepada orang kaya. Udah. Nggak masalah. Ya, tenang aja. Ya. Fokus kepada apa yang Allah kasih dalam diri kita. Mata masih bisa melihat, ya. Telinga masih ini, kita masih bisa jalan. Kita masih bisa menjentikan jari ini. Luar biasa. Daripada orang, can boga mobil. Alat transportasi yang utama kan jalan kaki. Tadi saya sebutkan di awal, skuter, sukun muter. Hayangna naon? Tong loba laga hirupan laga jeung legeg dan hutang. Hidup itu pernah saya bahas ya di pertemuan yang lalu. Jangan sampai tertukar antara sensasi dan esensi. Mobil bagus, mereknya naonnya mobil nu alus pokoknya naon tah Alphas misalkan. Tadi Alphas, bagus Alphas ini. Bagus. Terus punya yang satu lagi ini. Kan itu mah casing doang. Esensinya itu sensasi nu punya mobil Alphard, Fortuner atau saya sebut merek geus kapalang lah. Ya. Alphard, Fortuner, Honda Jazz ya. Itu semuanya sensasi. Esensinya apa? Kita bisa bersilaturahmi dengan selamat. Mobil halus. Tapi nyusruk karena susukan. Jeung naon atuh. Mendingan urang make Honda Jazz. Naik motor Honda make Jazz. Ajib we mun hujan teu kahujanan. Mun panas mun hujan teu kapanasan, mun panas teu kahujanan, ajib we atuh, asik we. Makanya ada hadis mengatakan, redaksinya gini, banyak-banyaklah kita menyebut rezeki dari Allah. Contoh ya. Misalkan orang ianya naik motor. Eta tepat tah. Ya Allah, terima kasih ya Allah ini motor. Engkau berikan kepada hamba bisa bersilaturahmi. Selamatkan hamba ya Allah. Nah gitu. Imah ya. Imah cekel tah tembokna. Ya Allah, terima kasih ya Allah ini rumah ya Allah. Kau berikan untuk hamba, selamatkan hamba, berkahkan hamba, berkahkan siapa saya yang masuk rumah hamba. Lindungi hamba dari kebakaran, daripada perampokan. Ya, kejahatan yang ada di rumah itu. Langsung bertambah itu nikmat. Sekali lagi para jamaah semuanya, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Bapak Ibu berada, sekali lagi tolong
Please, jangan rendahkan diri kita di hadapan orang kaya karena kekayaannya. Jangan sekali-kali. Jangan sekali. Kenapa? Bahaya. Kenapa bahaya? Kita akan hilang sepertiga agama kita. Kenapa demikian? Karena kita sudah tidak bergantung lagi kepada Yang Maha Kuasa lewat agama ini. Gitu. Jadi bagaimana solusinya? Syukur. Syukur. Sekali lagi, emang enak seorang syukur. Tapi apa itu syukur? Asyukur huwa al-ijra'u lil a'dha li mardatillah. Yaitu memaksimalkan, memanfaatkan, menggunakan kenikmatan pemberian dari Allah untuk mengejar ridhonya. Ya. Kita punya tangan, yuk tangan kita kreasikan untuk mengejar ridho Allah. Kita punya telinga, kita punya mata, apapun yang kita miliki, ini harga yang tidak akan pernah ada nilainya, yang tidak bisa dirupiahkan, didolarkan. Kenapa? Karena ini semuanya kekayaan yang tanpa batas, unlimited wealth. Sekali lagi, para jamaah, Bapak Ibu, halai tolan, karib kerabat, dimanapun Bapak Ibu berada, ingat sekali lagi, ketika kita menggantungkan hati kita kepada Allah yang Maha membahagiakan, kita akan bahagia. Jangan gantungkan kebahagiaan kita kepada makhluk. Kenapa? Karena makhluk berpotensi untuk mengecewakan kita. Ketika kita menggantungkan kebahagiaan hati ini kepada Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah, maka Allah akan menggerakkan makhluk-makhluknya untuk membahagiakan kita. Maka Allah pun Zat yang membahagiakan akan membahagiakan kita dengan sebahagianya. Dengan keluasan hati kita bisa menikmati. Tidak masalah bagaimana keadaan kita. Yang terpenting adalah hati kita pageh gumantung ke Allah. Hati kita kuat bergantung kepada Allah, maka disitulah letak kebahagiaan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti biasa kita bertawasul dengan membaca Ratibul Haddad, Riyadhuz Zikir, Asrarul Fatihah, Hizbun Nasr al-Aada, dan doa-doa yang mudah-mudahan seluruh rangkaian zikir kita dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus untuk kita semua dan umumnya untuk seluruh umat muslimin muslimat di dunia. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mujtaba Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahabatihi syaulillahi al-kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.